Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Amelia dengan NIM 2021010404010. Video kali ini tentang implementasi penggunaan media pembelajaran Makromedia Flash 8 pada pembelajaran IPA di SDN 3 Jerebenglor Kota Probolinggo. Materi perkembangbiakan pada hewan. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada hari ini kita belajar menggunakan sebuah media pembelajaran interaktif, yaitu media pembelajaran interaktif berbasis Makromedia Flash 8. Baik anak-anak, ini merupakan tampilan awal dari media pembelajaran interaktif Makromedia Flash. Nah, anak-anak sekalian dapat melihat sebuah tutorial atau buku panduan dalam penggunaan media pembelajaran ini melalui barcode yang tersedia pada halaman judul. Untuk halaman selanjutnya yaitu terdapat beberapa menu dalam media pembelajaran ini. Di antaranya ada menu KIKD, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, glosarium, LKPD, kuis, dan profil. Pada menu ini kita dapat memilih menu mana yang ingin kita kunjungi. Bisa menu KD, tujuan, materi, ataupun yang lainnya. Baik, yang pertama yaitu KIKD. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, 3.1, mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Indikator pencapaian yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Yang selanjutnya, peserta didik mampu membandingkan cara perkembangbiakan pada hewan. Pada 4.1 yaitu menyajikan karya tentang perkembangbiakan pada hewan. Indikator pencapaiannya, peserta didik mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, jika sudah selesai, langsung kita klik icon rumah untuk kembali ke menu utama. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, terdapat 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah menggunakan media pembelajaran interaktif Makromedia Flash 8, peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan, peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakan pada hewan dengan tepat. Yang ketiga yaitu, setelah membandingkan cara perkembangbiakan pada hewan, peserta didik dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan pada hewan. Untuk yang selanjutnya, kita akan menuju ke menu materi. Nah, dalam perkembangbiakan hewan ini terdapat 2 jenis perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama generatif dan yang kedua vegetatif. Mari kita bahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada perkembangbiakan tersebut dihasilkan embrio atau disebut dengan calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik anak-anak, untuk kembali ke menu materi, kita klik tanda panah. Menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu ovipar. Nah, ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Apa saja sih ciri-ciri dari hewan ovipar? Nah, untuk melihat ciri-ciri, kita klik icon ciri-ciri. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh, dan mengeramik telurnya.
Contoh dari hewan ovipar yaitu burung, ayam, ikan, cicak, dan belalang. Pembahasan selanjutnya yaitu vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Di dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan hingga siap dilahirkan. Adapun ciri-ciri dari hewan vivipar yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, embrio mendapatkan makanan dari induk, embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk, dan tubuh ditumbuhi oleh rambut. Contoh hewan vivipar yaitu kera, sapi, kelinci, kucing, harimau, kambing. Untuk materi selanjutnya yaitu ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya sehingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Untuk melihat ciri-ciri dari hewan ovovivipar, kita klik icon ciri-ciri. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar yaitu yang pertama, induk betina bertelur tetapi telur tidak dikeluarkan, masih berada dalam perut induk. Yang kedua, cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Yang ketiga, embrio berkembang di dalam telur. Dan yang keempat, embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Adapun contoh dari hewan ovovivipar yaitu ular boa, ikan hiu, kadal, dan kuda laut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah sederhana. Yang pertama, tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas, contohnya hidra dan ubur-ubur. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Hidra berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut akan lepas dari tubuh induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Ciri-cirinya yaitu tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya, dan tunas tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan pada hewan yang memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, potongan tubuh tersebut kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya seperti cacing pipih dan bintang laut. Pada media pembelajaran ini terdapat fitur video. Agar kalian lebih paham mengenai fragmentasi, mari kita simak video berikut ini. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melakukan pembelahan pada bagian tubuhnya. Misalnya, kalau kita memotong cacing menjadi 2 bagian, maka dari sana akan muncul cacing baru. Mereka akan mengalami yang namanya proses regenerasi atau penggantian bagian tubuh yang hilang.
seekor cacing planaria bisa dipotong sampai 279 bagian dan masing-masing menjadi cacing planaria baru. Kok bisa? Hal tersebut bisa terjadi karena cacing planaria mempunyai stem cell yang mempercepat proses regenerasi. Stem sel dewasa yang disebut neoblast membuat planaria dapat beregenerasi. Sel-sel ini dapat membantu setiap jenis sel yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh cacing. Satu lagi keunikan dari cacing ini adalah mampu menyembuhkan luka dengan waktu yang cepat. Diperkirakan hanya membutuhkan waktu 30 menit. Meskipun cacing ini memiliki beberapa keunggulan, cacing ini sayangnya tidak mampu hidup di sembarangan tempat. Ia hanya tinggal di tempat yang cukup kandungan mineral dan nutrisi. Jika kamu penasaran dengan keunikan perkembangbiakan hewan lainnya, yang ketiga yaitu membelah diri. Membelah diri merupakan membagi tubuh menjadi dua yang sama besar. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri yaitu amoeba. Nah, amoeba merupakan hewan yang bersel satu. Ukuran amoeba yaitu sangat kecil. Bagaimana sih amoeba membelah diri? Nah, kaki semu pada amoeba ditarik ke dalam sehingga tubuhnya menjadi bulat. Pada saat itu, inti sel mulai terbelah menjadi dua dan amoeba membelah diri menjadi dua. Baik, karena materi tentang perkembangbiakan pada hewan telah dipelajari semua mengenai generatif dan vegetatif. Generatif terdapat ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Vegetatif terdapat tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Selanjutnya kita akan menuju ke menu glosarium untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Agar kita mengetahui makna dari istilah-istilah penting yang telah kita pelajari. Generatif adalah perkembangbiakan pada hewan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Yang selanjutnya, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang selanjutnya, vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang selanjutnya, ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, vegetatif merupakan perkembangbiakan pada hewan yang melibatkan satu induk saja. Yang selanjutnya, tunas. Tunas merupakan perkembangbiakan pada hewan yang memunculkan individu baru dari tubuh induknya. Yang selanjutnya yaitu fragmentasi, merupakan perkembangbiakan pada hewan yang memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Yang terakhir yaitu membelah diri, merupakan hewan yang berkembang biak dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama besar. Dalam media pembelajaran ini terdapat LKPD yang mana peserta didik dapat mengerjakan atau berinteraksi langsung dengan media ini. Sebutkan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian berdasarkan pengelompokannya. Seperti berikut ini. Selain fitur-fitur yang telah teroperasi tadi, dalam media ini juga terdapat fitur kuis sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kalian. Nah, sebelum mengerjakan kuis, kita diwajibkan untuk mengisi identitas diri, yaitu seperti nama, kelas, dan nomor absen seperti berikut ini. Jika identitas sudah terpenuhi semua, maka kita dapat mengklik icon play.
Soal yang pertama, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu A. Generatif, B. Positif, C. Negatif, dan D. Okulasi. Ayo, manakah jawaban yang benar? A. Oke, kita klik A. Apakah benar? Yes, jawabannya benar. Untuk menuju soal berikutnya, kita klik icon next. Oke, lakukan hal yang sama untuk mengerjakan kuis hingga selesai. Setelah mengerjakan kuis, kita dapat mengetahui perolehan kita. Untuk menuju menu utama, kita klik icon rumah. Baik, saya rasa cukup sekian pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Makromedia Flash. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat sebuah kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.